Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, bertemu lagi dengan kami, podcast Humas YP Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Sahabat Al-Azhar, kita tahu bersama bahwa saat ini, tepatnya di Idul Fitri 1444 Hijriah kemarin, ada salah satu film hasil karya terbaik anak bangsa yang mengangkat salah satu tokoh nasional dan juga beliau adalah bagian dari keluarga besar YP Al-Azhar. Film tersebut adalah film Buya Hamka. Yang belum nonton, ayo cepetan nonton ya. Dan saat ini kita alhamdulillah satu buah kehormatan, kebanggaan untuk kita keluarga besar YP Al-Azhar karena kami telah dikunjungi. Nah, hadir di sebelah kiri saya. Ini luar biasa, beliau adalah sutradara film dari Buya Hamka. Beliau adalah Mas Fajar Bustomi. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Fajar, sehat ya pastinya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita tahu bersama bahwa film Buya Hamka ini sesuatu hal yang berbeda dari film-film yang sekarang sedang beredar, tetapi cukup menarik perhatian. Karena film ini adalah film yang menggambarkan atau kembali memperkenalkan sesosok Buya Hamka, dan kita tahu bahwa beliau adalah karismatik sekali. Dan ini bisa menjadikan kita kembali membuka sejarah bahwa ternyata ada sosok Buya Hamka yang bisa kita jadikan teladan. Dan Mas Fajar sudah berhasil mengangkat itu dengan sempurna. Selamat sebelumnya kepada Mas Fajar karena film Buya Hamka sudah menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya keluarga besar YP Al-Azhar. Nah, sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol tentang film, nah kita ingin tahu Mas Fajar sebetulnya ujungnya nih di fashion ya, kok film. Emang apa tuh awal-awalnya? Apakah pernah belajar tentang film atau dulunya memang dari awal sudah saya nih hobinya nonton film, udah pengen jadi ini aja deh, bagian dari perfilman Indonesia. Gimana Mas Fajar? Ya, jadi awalnya kenapa ke film itu memang melihat, karena biasanya kan suka nonton film. Terus kok kayaknya seru ya kalau kita bisa jadi pembuatnya gitu. Karena film itu kan media untuk menyampaikan sebuah pesan, menyampaikan sebuah cerita gitu ya. Dan dulu waktu SMP, SMA tuh punya imajinasi gitu. Oh, kalau saya yang bikin film ini nih, wah ceritanya harusnya begini nih. Si anak kecilnya kan begini gitu. Nah, makanya pengenlah jadi sutradaranya gitu. Karena setelah kita lihat-lihat, ada pekerjaan namanya sutradara film gitu. Karena saya tuh orangnya dari kecil tuh emang nggak suka kesamaan kayak orang gitu, sama-sama gitu nggak suka gitu. Ini kalau waktu SMA tuh teman-teman rata-rata pengen jadi pegawai negeri, pengen jadi dokter, pengacara lah, kuliahnya ekonomi lah gitu. Buat saya, kalau saya hidup sama-sama kayak mereka aja tuh kayak nggak menarik gitu. Beda ya, maksudnya karakternya emang sukanya begitu. Betul. Nah, dulu tuh sekolah film waktu eranya saya tuh belum banyak, cuman ada IKJ. Ya, sekolah film IKJ doang, ada lagi UI itu broadcastnya gitu. Kalau yang di Jogja? Itu kan baru. Oh. Eranya saya belum ada, baru 2 doang dulu. Iya. Broadcast UI atau IKJ. Tahun? 2000 ya. Oh, tahun 2000. Jadi kan itu kalau nggak salah 2000 belakangan lah. Jogja tuh ada kampusnya ada Akpindo ya, Akpindo. Oh. Tapi kalau sekolah seni ada di Jogja, tapi sekolah yang khusus belajar film itu dulu belum banyak. Tapi kalau sekolah seni banyak. Nah, IKJ ini sekolah seni, ada seni film juga di situ. Nah, dulu pengen masuk di film, udah putusin dirinya pokoknya semenjak kelas 2 SMA udah, kalau yang lain sibuk belajar yang lain-lainnya, nah saya belajar lewat nonton film aja karena emang udah jurusannya udah mau ke sana gitu, udah bulat. Gitu, dan nggak mudah dulu karena orang tua dulu juga nggak ada basic film. Biasa semua pengennya kalau nggak hukum, ekonomi, gitulah. Atau PNS.
atau PNS gitu kan. Nggak ada yang salah gitu sama itu Iya, bagus iya, juga. Cuman ya kalau saya kan orangnya suka pengen beda aja gitu. Nah, saya sempat baca satu artikel di koran gitu bahwa waktu dulu tuh stasiun TV baru ada 3 kalau nggak salah ya. Bahwa nantinya televisi itu akan banyak, bioskop di Indonesia akan banyak. Nah, itu saya melihat itu peluangnya. Kalau saya harus bersaing sama jutaan orang yang mau masuk PNS, kayaknya rada berat nih gitu ya kan, karena banyak yang pintar-pintar gitu ya. Saya hobinya nonton soalnya jadinya. Jadi kalau saya bersaing dengan orang-orang yang emang mau ke film aja kan nggak banyak, dia lebih mudah lah. Iya, gitu. iya. Kayak ngambil jurusan yang jarang orang minati ya. Iya, tapi kalau kita kan gitu ya, kalau kita bisa fokus di suatu bidang, ya kan, dan fokus gitu ya, Fokus, itu pasti iya. bisa lebih baik dibandingin yang kebanyakan. bidang. Yang Ya. kebanyakan. Berarti di IKJ ada nggak sih, Mas Fajar, teman-teman seangkatan yang masih ingat yang sama-sama sukses nih sekarang? Oh banyak banget. Yang kita kenal? Banyak ya, kalau senior mah banyak banget. Salah satunya kan Mas Riri Riza, Hanung Bramantio, dosen-dosennya aja kayak Pak Slamet Raharjo, itu kan semua lulusan IKJ rata-rata. Iya, di dunia Mas Dari Nugrio, sinematografi tentunya ya. dunia film lah ya. Yang dunia Tapi film. paling gampang Oke. lah. Berdasarkan itu berarti otomatis passionnya jadi semakin kuat. Iya. Nah, kita masuk ke apa namanya yang akan kita kupas nih tentang film Buya Hamka. Ketika Mas Fajar ditawari, saya nggak tahu tuh yang nawarin siapa ya, misalnya nanti Mas Fajar cerita deh. Yang nawarin untuk Mas Fajar, udah Anda saja yang menjadi sutradara film Buya Hamka. Yang apa namanya hati Mas Fajar tuh yang oke, saya ambil, iya saya ambil. Itu prosesnya seperti apa sih Mas? Yang menawari siapa? Terus apakah ada pemikiran ambil nggak ya gitu? Nah, jadi ini menarik ya di film ya. Jadi mungkin ini YouTube ini mungkin kan ditonton sama adik-adik di Al-Azhar iya, ya. betul, gitu betul. Ya. Terus teman-teman kita di Al-Azhar. Jadi menariknya di film itu sebelum saya ditawari Buya Hamka ini, jadi saya sering syuting tuh ke beberapa daerah. Jadi ada syuting di Tokyo, ada syuting di London, ada syuting film ke Beijing, ada syuting di Lombok, Bali gitu. Jadi memang sutradara film tergantung ceritanya apa, kita bisa pergi kemana aja gitu ya. Tergantung ceritanya, itu akan dibiayai semua sama produser tuh, enak banget kan. Nah, seperti ini yang membuat ibu saya itu titip pesan, kamu ngapain sih syuting film jauh-jauh banget gitu. Sekali-sekali lah kamu bikin film di kampung kamu sendiri. Di Padang. Oh, emang Mas Fajar orang Padang? Asli orang Padang, ibu saya. Luar biasa. Bapak saya orang Aceh. Nah, ibu saya bilang, Padang itu nggak kalah bagusnya. Waktu itu kalau nggak salah baru pulang dari Beijing tuh. Oh gitu Mak, iya syuting di Beijing apa, tapi syuting di kampung sendiri belum gitu. Nah, terbesitlah keinginan pengen syuting di Padang. Nah, mungkin doa ibu, beberapa bulan kemudian ada produser yang menawarkan. Jadi produser ini diajak kerjasama sama Majelis Ulama Indonesia. Waktu dulu ketuanya masih Pak Din Samsudin, Ya. 2014. Oh, 2014? Ya, masih Pak Din Samsudin. Pak Din Samsudin menawarkan Pak Chan Parwes, produser dari Star Vision. Pak, mau nggak bikin film tentang Buya Hamka? Nah, beliau jawab, iya. Nah, produser ini mencari sutradara, nawarin ke saya, karena saya habis syuting sama beliau di film yang ke Beijing itu. Saya bilang, Buya Hamka Pak, oh, itu kebanggaan ibu saya, kebanggaan orang Sumatera Barat, tentu saja saya mau gitu. Nah, karena kalau kita niatkan sebuah karya kita tulus untuk orang tua kita gitu ya, insya Allah pasti akan dimudahkan lah semuanya. Karena kan kita niatnya mau membahagiakan orang tua, betul. membahagiakan kampung kita, warga kampung kita, membahagiakan umat Islam di Indonesia. Nah, semenjak saya ditawarin Buya Hamka ini, beliau lahir dari 1908 dan meninggal di tahun 1981. Nah, saya lahir tahun 1982, jadi saya nggak bertemu dengan Buya Hamka. Tapi saya mendengarkan ceramah-ceramahnya beliau,
mendengarkan, lihat video-videonya, baca bukunya gitu, itu merasa dekat gitu. Nah, dari situ keinginan untuk membuat film Buya Hamka menjadi film yang baik, menjadi tontonan yang membanggakan seluruh umat Indonesia. Terus baru tahu lagi ternyata Buya Hamka itu pahlawan nasional. Karena pas kita mau bikin film Buya Hamka, oh iya, beliau dimakamin di mana? Oh di sana. Coba kita lihat makamnya. Pas kita lihat makamnya udah tertera. Oh ini pahlawan nasional gitu. Oh semakin keinginan untuk membuat film ini harus jadi itu makin besar. Berarti bukan awal ide ya, apa namanya ya? Digagasnya oleh Pak Din Samsudin. Pak Din Samsudin 2014. Iya. Dan terus berganti kepemimpinan ketua MUI-nya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, itu yang tanda tanganin kontraknya Pak Ma'ruf Amin, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iya. Sampai akhirnya Pak Kiai Haji jadi wakil presiden, ini film belum syuting juga. Berarti dari 2014 nah, dari proses 2014 tuh Mas Fajar itu maksudnya apa, riset atau melakukan pemilihan karakter-karakter yang akan memerankan, atau Mas Fajar, saya minta waktu dulu deh untuk mencari referensi tentang beliau nih, tentang Buya. Jadi proses membuat film itu ada 3 bagian. Yang pertama praproduksi. Praproduksi itu kita, kalau misalkan biografi seperti ini, kita sebelum membuat skenario kita riset dulu. Hal-hal apa yang menarik dari tokoh yang akan kita angkat ini, dan dari 1908 sampai 81 itu kan panjang. Sedangkan film itu terbatas durasi. Iya. Ya, jadi peristiwa sepanjang hidupnya Buya ini yang mana yang mau kita angkat nih ke dalam 2 jam film atau 3 jam film gitu ya. Nah, waktu itu kita putuskan akan menjadi 2 bagian film dengan durasi 2 jam. Jadi 4 jam filmnya. Nah, itu kita risetnya dari 2014 sampai 2018 baru jadi skenarionya. Oh alah. Itu praproduksi. Nah, 4 tahun. Jadi karena kan gini, kalau kita ngomongin tentang Buya Hamka, ulama, cendekiawan, pahlawan nasional, ya kan? Terus peristiwa-peristiwa hidupnya dia pasti akan bersinggungan sama orang lain. Kita nggak boleh sembarangan mengangkat ini kalau tidak ada faktanya atau tidak ada data-datanya gitu. Kayak beberapa contoh kecil aja deh. Misalkan banyak yang orang mempertanyakan, kok Laudya Chintya Bella pakai hijabnya kayak gitu? Emang tahun segitu udah ada? Nah, itu kan kita harus punya referensi. Kita jawab, hijab itu 1400 tahun yang lalu udah diajarin sama Nabi kita. Nah, kalau masuk ke Indonesianya, nah ini saya liatin foto yang kita dapat pada saat Buya Hamka menikah. Makanya kita bikin kan semirip mungkin kayak gitu kan gitu. Oh iya ya. Karena banyak orang yang bilang, oh hijab baru tren sekarang, mungkin gara-gara sebenarnya udah ada. Memang kadang mungkin ada foto yang lagi sedang tidak berhijab atau apa, tapi sebenarnya kan itu tidak setiap hari seperti itu gitu. Nah, yang kita pakai ada beberapa foto yang kita jadikan acuan bahwa ini fotonya loh gitu. Nah, riset-riset itu yang nggak boleh salah gitu. Kadang kita udah bener-bener aja, tapi ada orang yang lihatnya, oh dia lagi buka kerudung gitu misalkan. Nah, itu udah punya dua tafsiran gitu kan gitu. Termasuk menggali sejarah tentang di film itu kan Buya Hamka bukan berteman ya, melakukan komunikasi dengan pihak Jepang. Itu juga dilakukan. Oh, dilakukan juga. Karena kan sampai ke Jepang juga nggak sih? Oh, enggak. Jadi kita lakuinnya dari buku-buku. Nah, kebetulan Buya Hamka ini sosok yang unik dan menarik gitu ya. Beliau membuat buku biografinya sendiri. Jadi tidak ditulis orang lain ya? Tidak ditulis orang. Ada orang lain yang menuliskan tentang beliau, tapi dia bikin sendiri. Judulnya Kenang-kenangan Hidup. Dia bercerita tentang kehidupannya dia dari kecil sampai ada 3 bagian bukunya. Jadi itu yang kita jadi patokan. Karena apa? Ya karena ini si tokohnya sendiri yang nulis ya. Jadi nggak ada yang bisa menolak gitu. Ya ini ada di tulisannya gitu. Ini faktanya begini gitu. Yang ada ditulisin oleh Buya gitu. Jadi nah, setelah kita lock skenarionya, skenarionya ini kan ada campur tangannya keluarga juga harus baca. Oh ini bener gak? Keluarganya udah baca, oke. Kita tanya MUI secara agama gimana, ini ada yang salah nggak? Oke, baru kita syuting gitu. Dengan pihak keluarga, ketemu keluarga
Hampir. Siapa aja? Semua. Jadi beberapa anak-anak yang masih hidup sih kita ketemuin. Jadi kita ketemunya di sini kalau di Al Azhar. Oh gitu. Iya, jadi kita ketemunya 2019 atau 18 itu saya ketemu di sini dengan Buya Hafif. Pak Afif. Pak Hafif, Iya. kan dia ngajar di Betul. sini kan. Iya, Jadi ngajar, ketemu di ngajar. sini. Kita pinjam aulanya kok, aula di situ. Oh, iya. Sama keluarganya, sama cucu-cucunya, bawa Vino sama Bella ke sini waktu itu. Jadi ada Vino, Laudia Cynthia Bella ketemu ngobrol di sini. Iya, biar sekalian kedua pemeran tersebut juga Dipertemukan itu ya, dulu. Iya, kan? riset ya. Karena kita juga butuh restunya dari keluarga ya gitu. Kalau enggak nanti bener nggak ya Buya? Karena kan nggak ada videonya Buya jalan kaki apa gitu. Cara ngomongnya yang di luar beliau ceramah nggak ada kan. Jadi yang bisa tahu itu kan keluarga ya kan. Betul. Gitu. Yang orang yang udah pernah bertemu lah gitu. Beda ketika memerankan tokoh Habibie kan kita masih hidup waktu itu. Oh, ya. Bisa ngobrol sama orangnya langsung. Iya, bisa dengan orangnya langsung. Nah, dalam proses itu sebetulnya kita sebagai orang awam nih, posisi produser dan sutradara tuh gimana sih, Mas Fajar? Kita nih sebagai orang yang jauh penikmat film saja gitu loh sebetulnya. Ada peran-peran dominan apa di sutradara atau yang produser, yang mana yang bagian-bagian? Jadi istilahnya kalau kita ngomongin biografi, sutradara itu kan menafsirkan secara visual yang nantinya akan dia buat. Nah, kalau di penjabarannya sutradara adalah pemimpin dari segala elemen seni film. Jadi dia harus tahu itu semua dan dia yang memimpin. Nah, kalau produser tuh orang yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Yang bertanggung jawabnya nanti filmnya dari mulai digagas, bagaimana cari pendanaannya, bagaimana mendistribusikannya, mencari kru-krunya, itu kan juga tugas produser juga. Mencari sutradara yang tepat, karena sampai kapanpun film ini akan ada hubungan terus sama produser. Ya, baik keuntungannya, ya semoga terus berlimpah keuntungan ya film begini ya. Jadi selama film ini diundang kemana-kemana tuh pasti minta izinnya bukan ke sutradara, ke produser gitu. Nah, terus bagaimana produser menayangkannya, mau di mana nih ya kan, mau di bioskop apa mau di OTT, di platform digital, nah itu udah wilayah produser gitu. Nah kalau sutradara lebih ke mengarahkan aktor-aktornya, krunya, diskusi dengan pemain bahwa Buya Hamka yang sutradara riset tuh seperti ini. Nah kadang-kadang pemain juga riset juga. Nah tetap yang menentukan adalah sutradara. Tiba-tiba pemainnya misalkan, enggak, aku dapat cerita dari ini gini gitu kan. Nah, itu kan harus ada orang yang ngetok palunya nih. Enggak, ikutin saya. Nah, itu harus arahan tuh ada di sutradara gitu. Karena nanti kenapa sebuah film ada dituliskan a film by siapa gitu ya. Karena nanti kalau ada apa-apa dia yang bertanggung jawab gitu, ya. Nah, makanya nggak ditulisnya semuanya. Jadi pemain kalau ada apa-apa, itu tanya sutradaranya gitu. Termasuk yang menentukan Laudia Cynthia Bella dan Vino itu. Jadi prosesnya biasanya sutradara dengan tim castingnya cari dulu siapa yang cocok. Diskusi dengan produser, karena produser kan ada alasan-alasannya, mungkin alasan komersilnya, alasan kontraknya, dealingnya, kan banyak hal ya. Jadi ada film yang mungkin sutradara udah suka banget, udah oke banget dia mainnya, udah cocok banget, tapi nggak bertemu, nggak deal dengan produser, itu banyak. Ya, karena ada alasan-alasan itu. Karena mungkin udah deal tapi nggak cocok untuk promosinya, bisa jadi gitu kan. Atau contoh kayak keluarganya, mungkin keluarganya nggak cocok memerankan. Iya. Karena ada aja gitu. Nah, kita sebelum kita jalan itu, maka kita bawa pemain-pemainnya, kenalin sama keluarganya akan menitipkan pesan kan kalau dia cocok gitu. Pesannya gini ya, gini. Jadi film ini akan berjalan tuh enak gitu. Berarti Vino dan Bella pun mendapat restu dari keluarga besar almarhum Buya Hamka ya. Jadi memang ya dipertemukan di sini, saya bilang ke keluarganya, nanti yang memerankan Vino sama Bella kita mau ketemuin dulu nih sebelum kita lock, sebelum kontrak sama mereka, ya ketemuin dong, ngobrol, oke, baru jalan. Luar biasa. Emang nggak gampang kalau bikin film yang membuat orang kagum, ternyata prosesnya banyak juga. Mas Fajar, kita tahu bahwa Vino, Bella itu
aktor dan aktris besar. Ditambah beberapa pemain yang cukup senior juga. Saya lihat ada Doni Damara ya, Desi Ratnasari, Reza Rahadian. Nah, Reza Radian. Nah, ini nih. Sebetulnya bagaimana sih Mas mengarahkan aktor aktris besar itu dari sisi sutradara? Karena ternyata apa ya? Setelah melihat filmnya, pasti ada sebuah produksi, pasti ada evaluasi. Tetapi menurut kami yang nonton, Vino dan kita tidak mengenal Buya Hamka secara gestur, secara intonasi ya. Begitu juga dengan istrinya. Tetapi kami bisa terbawa bahwa walah itu Buya Hamka seperti itu. Berarti kan yang keren sutradaranya. Nah, gimana nih? Berulang-ulang kah atau Jadi bedanya seni film dengan seni lukis itu bedanya kalau seni film itu kerja kolaboratif ya, banyak orang gitu ya. Jadi kalau ada sebuah film yang bagus, itu bukan hanya sutradara yang di situ, ada produser, aktor, semua kru, bahkan yang menyediakan teh manis saya setiap pagi itu bagian penting di film juga gitu, karena mungkin tanpa teh yang manis itu nggak ada energi dong. Jadi kalau ngelihat Vino sebagus itu, ya itu kerja kita semua gitu. Mungkin dengan pencahayaannya, DOP bisa bikin dia jadi terlihat bagus, angle-nya, dan Vinonya tentunya pasti risetnya dia mainnya. Percuma sutradara mau ngomong hampir teriak-teriak juga ya. Busa juga udah mau sampai gimana kalau dianya nggak ngejar gitu kan susah, bisa 2 bulan 1 shot doang kali ulang-ulang take gitu ya. Kan bisa kan. Jadi itu banyak faktor kalau menurut saya. Kalau merasa Vino mainnya bagus ya memang karena dia bagus, makanya kita pilih gitu. Dan kalau mau cerita tentang bekerja dengan aktor senior, yang pasti kita harus punya konsep yang kuat. Karena apa? Kita cukup menjabarkan sedikit kalau itu kuat dan mereka nyampe, itu udah otomatis semua. Karena mereka dengan pengalaman syutingnya, pengalaman film-film yang lain pasti udah banyak masukan. Jadi dia lebih mudah untuk kita arahkan gitu. Karena udah punya imajinasi gitu, marah, sedih, dia udah otomatis riset sendiri. Makanya saya selalu bilang aktor itu partner sutradara gitu dalam menafsirkan sesuatu yang abstrak. Jadi kesedihan, kebahagiaan itu kan abstrak dituliskan di skrip gitu kan. Orang bisa menafsirkan sedihnya Buya Hamka itu seperti apa. Ada yang meneteskan air mata atau enggak gitu kan. Nah, tapi bagaimana ini biar kita bisa meyakinkan orang bahwa ini sedihnya Buya Hamka. Itu berdasarkan riset dari baca bukunya, kan berasa ya kan akhlak orang yang seperti ini tuh kalau dengar fitnahan seperti kenapa gitu kan. Mungkin kalau saya difitnah sama orang di meja segitu, itu semua anak buah ya kan, itu nggak mungkin saya geprak mejanya, saya pukulin satu-satu itu mungkin gitu kan. Tapi itu kan saya tidak boleh menjadikan Buya Hamka yang di film saya ini seperti saya gitu, maki-maki gitu, difitnah orang gitu kan. Kalau lihat adegannya kan gitu, tetap tenang gitu, karena memang akhlaknya beliau cukup luar biasa ya gitu. Ketika proses syuting, Mas ada konflik nggak sih misalnya dengan kru atau saya tuh maunya begini, tapi kan pasti ada asisten sutradara ya. Terus ada juga yang pemain senior tadi, ada nggak sih Mas kalau? Enggak. Kalau konflik sih nggak ada, tapi mungkin menyuarakan pendapatnya ada gitu. Tapi bagaimana seorang sutradara bisa memilih yang tepatnya atau tidak gitu. Contoh, ketika saya mau bekerja sama Vino, kan saya harus menyamakan frekuensi saya tentang Buya Hamka dulu. Makanya saya harus menyamakan ini seperti apa nih. Vino bisa saja kan dia menafsirkan Buya Hamka versinya dia. Ya, dari yang dia baca. Ya kan. Nah, saya menyamakan dengan apa yang saya pahamin bahwa kalau kamu mau jadi Buya Hamka, berarti yang harus kita pegang adalah akhlak Buya Hamka. Kita kasihlah buku karangan Buya Hamka, Akhlakul Karimah, kasih ke Vino gitu. Nah, terjadilah diskusi, misalkan ada sebuah adegan gitu kan. Nah ini udah main tafsir-tafsiran dari buku gitu. Jadi kita diskusinya enak gitu. Enggak cuma ngarang-ngarang doang, beda. Kalau tokohnya ada, kita nggak bisa ngarang-ngarang. Beda nih, misalnya kita bikin cerita tentang
penjahat bermata satu gitu kan. Nah, bisa saja kan tafsiran orang beda-beda. Mata satunya di sini atau mata satunya di sini di belakang gitu. Atau di belakang gitu kan gitu. Kalau ini kan ada orangnya. Nah, ini Buya Hamka. Akhlaknya gimana ya? Baca bukunya. Bagaimana cara dia bersikap ya baca gitu. Dari filmnya kita lihat make up apa? Kok Vino jadi berubah gitu? Plek, ya kalau menurut gambar ini ya kok hampir ya mirip ya. Itu didandanin ya namanya. Itu Ya, di make upnya oleh siapa sih? Kok jadi berubah gitu? Jadi Vino dan Buya Hamka secara visual memang berbeda. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kita sedang berbicara tentang film Buya Hamka. Minimal pemikiran Buya Hamka itu tersampaikan lewat film ini. Jadi bukan hanya visualnya aja mirip gitu. Nah, ketika kita sudah pemikiran Buya Hamka sudah tertuliskan di skenario. Nah, apalagi untuk menguatkan filmnya. Kalau bisa secara penampilannya dimiripin. Nah, pakai bajunya dulu, pakai kupiahnya. Banyak yang protes, kok pakai kupiahnya miring sih gitu. Dan tinggi banget deh, Mas. Memang tahun segitu banyak yang tinggi-tinggi. Bahkan Haji Rasulnya tuh lebih tinggi lagi gitu. Itu foto yang kita dapat segitu tinggi-tinggi. Jadi itu bukan ngarang-ngarang buat keren-kerenan aja, tapi memang ada alasannya kenapa dia pakai kayak gitu ya. Ya di foto-foto yang kita dapat tinggi. Nah, setelah itu, kan ada peran di mana Vino ini umurnya kan masih 38, 39 waktu saat itu ya. Sedangkan Buya Hamka yang dia perankan umurnya udah 60, ada 50. Nah, bagaimana membuat kulitnya dia biar seperti orang umuran itu? Nah, itu kita harus punya special effect makeup, makeup special effect. Waktu itu kita dengan Mr. Orlando, ya, dia domisilinya di Bali, dia orang dari luar negeri, kalau nggak Belanda atau Prancis gitu ya. Tapi kru-krunya dia banyak dari London. Nah, kita pakai mereka, memang biasa spesialis untuk makeup special effect gitu. Jadi kalau ngelihat beritanya sampai 3 miliar makeupnya itu sebenarnya untuk satu produksi film ini, 3 film ini dan itu bukan untuk Vino doang, tapi ada Bella, Vino dan ini. Ya emang mahal gitu. Karena kalau ya krunya aja udah kan US dollar hitungannya gitu kan, udah nggak rupiah kayak kita. Terus ada jam kerjanya, bahan bakunya, risetnya, karena untuk dapat muka seperti itu tuh kita harus tes berulang-ulang dan itu memerlukan waktu. Dulu sempat pakai bahan yang agak murah, kalau bahan yang agak mahalan karena kan pernah kan ada film Indonesia mukanya mirip nih, tapi pas ngomong nggak ada yang bergerak gitu, kaku semua gitu kan. Kayak karet gitu, kelihatan banget. Kayak karet, tapi kalau yang di sini kan enggak kan? Enggak. Kayak semua ngomong semua bergerak ikut, nggak topeng gitu kan. Itu kualitas mahalnya gitu. Termasuk ketika adegan itu ya teman-teman yang awal tuh di penjara dibawain gulai ikan, kepala ikan, kepala kakap. Kan yang di shoot awal-awal tuh tangannya beliau ya. Itu bintik-bintik orang tua gitu tuh. Saya pikir tuh bukan tangan dia, emang tangan Vino ya? Iya. Itu di make up semua. Makanya ada yang nanya kan, kok ada cium tangan si Bellanya gitu, ya kan? Itu tangannya udah dilapisin karet semua, di make up pakai prostetik semua. Sampai sini. Lehernya sampai sini. Jadi yang tertutup pakaian nggak kita make up asli. Tapi di sininya udah tangannya dia, cuma di make up semua sini. Iya. Terus setting, properti apa setting lah, apa sebutannya setting gitu ya. Ada kincir air, terus ada rumah-rumah tua, ada baju-bajunya juga, kostum itu. Mencarinya kemana sih Mas? Sewa atau apa bikin gitu loh kalau hal kayak gitu tuh kalau di film? Nah, ada beberapa yang bangunan sudah ada, tapi misalkan kalau sekarang kondisinya kan bangunan-bangunan tua, ini kan kita ngomonginnya kan tahun 1908 sampai 1975 karena periode film itu sampai situ. Sampai Buya Hamka diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama itu tahun 75. Nah, jadi kita cari rumah-rumah yang memang dibuat jauh sebelum tahun itu. Nah, ada yang rumahnya masih ada, tapi kondisinya nggak bagus, itu kita dadanin semua. Oh, direnov? Iya, direnov, dicat lagi semua, terus ditambahin lagi, terus dalamnya kan kosong, kita punya tim production designer namanya Kang Alan.
dia yang cari propertinya, lampunya. Misalkan kan perjalanan listrik masuk ke Indonesia itu ada periodenya ya. Iya, Jadi iya. periode pas 1908 belum ada listrik, berarti pakai lampu apa. Nah, nanti di rumahnya ada kabel listrik, kita copot, kita bersihin, nggak ada gitu, kayak gitu sih. Nah, itu juga yang ya, jadi bahan diskusian saya ketika saya nonton sama teman. Saya bilang gini, emang zaman dulu udah ada listrik ya, kok rumah Buya Hamka tuh kayak ada listrik gitu. Wah, kan kalau lihat ada yang ada listriknya, ada yang nggak. Iya. Tapi ya kalau yang di rumah Padang Panjang, jadi itu ada tahunnya, ada yang tahun yang dimana sebelum ada listrik, ada yang udah ada listrik. Hari kita punya catatannya semua kok. Jadi kalau yang masih belum ada listrik, udah di kayak lampu gitu ya. Lampu Makanya minyak kalau tanah. lihat kan ada lampu minyak tanah kan ada pas lagi anaknya meninggal kan dia lampunya lampu minyak tanah. Iya, lampu minyak tanah Iya, gitu ya. semprong gitu kan. Nah, dalam set ini apa yang paling sulit mencarinya? Nah, contoh ada beberapa, ada banyak banget. Jadi salah satunya adalah surau tempat dia belajar yang ada kincir airnya itu. Nah, kita dapat fotonya di Sumatera Barat dulu ada surau yang seperti itu gitu kan. Nah, sedangkan sekarang udah nggak ada kan, sekarang udah modelnya keran semua kalau wudhu. Jadi kalau wudhu dulu ditimbain pakai kincir itu. Banyak yang nanya ini kincir buat listrik, bukan. Jadi itu Oh, itu buat wudhu? Wudhu. Jadi dia ngambil air wudhu, nuangin wudhu ke tempatnya. Jadi nggak usah ngambil lagi, jadi udah air tinggal ngocor aja gitu. Nah, dulu pakainya itu gitu kan. Nah, itu kan nggak ada ya. Nah, akhirnya mau nggak mau kita buat. Nah, buatnya kita cari sungai, backgroundnya yang bagus, ada perbukitan bagus. Nah, kita foto, kita gambar dulu pakai 3D ya, udah digambar. Oke, kita bangun di sini ya, kita bangun. Bahkan itu suraunya itu masih ada di Padang. Karena kita tinggalin selesai. Biasanya kita selesai kita bongkar ya. Tapi karena ini kan sayang kita buatnya memang bisa permanen bisa ditempatin gitu. Itu ditinggalin di sana untuk warga Sumatera Barat yang di situ. Iya. Termasuk kincir airnya. Kincir airnya, cuman kayaknya kan karena dari bambu tapi nggak terlalu kuat. Kena air pasti rapuh. Ya jadi kan kalau mau itu harus di maintain terus kan, mungkin nggak ada orang yang bisa maintainnya kali. Karena ini kan film akan menjadi 2-3 bagian ya? 3 volume. Tiga film. Dan Mas Fajar mungkin bisa cerita ke saya sekilas yang film yang pertama nih yang sudah kita tonton itu lebih fokus kemana, yang kedua kemana, yang ketiga apa? Karena biar nanti sahabat Al-Azhar juga biar tambah penasaran lagi nih. Nanti di sesi 2, sesi 3 akan semakin berbondong-bondong lagi ke bioskop. Amin. Jadi film Buya Hamka ini yang tadinya kita rencanain itu 4 jam untuk 2 film, 2 jam. Karena baca tentang Buya Hamka, wah menarik. Ternyata selesai syuting itu kita shoot itu durasinya menjadi 7 jam. Ya Allah. Jadi kalau kita mau bikin jadi 2 film, berarti akan kita buang 3 jam. Kan sayang kan. Akhirnya kita jadikanlah 3 film gitu kan, dengan 2 jam jadi 6 jaman. Nah, pembagiannya itu nggak linear dalam artian urut. Kalau kita ngomongin dari 1908 sampai 1975, saya tidak berbicara dari Buya Hamka 08 sampai tidak 28 kayak gitu ya. Kita kalau 08 berarti kan dari Buya Hamka baru lahir sampai ini kan. Nah, kita berbicaranya volume pertama yang sekarang sedang tayang ini nih, ya. Itu berbicara ketika Buya Hamka sudah menikah, punya anak dan tinggal di Makassar. Saat menjadi pengurus Muhammadiyah di Makassar. Sampai Indonesia merdeka. Merdeka 45. Ya, 1945. Itu untuk volume pertama. Volume kedua kita berbicara setelah Indonesia merdeka. Ya kan, dari agresi militer 2, terus kepemimpinan Soekarno, sampai akhirnya beliau diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama itu tahun 1975. Jadi berbicara itu tuh. Jadi Buya Hamka dan keluarganya hidup di era pemerintahan Republik Indonesia yang sebelumnya masih Belanda, Jepang gitu.
Sudah. Nah, baru pas yang bagian ketiga kita bercerita tentang Buya Hamka dari lahir, bagaimana orang tuanya mendidik, ya kan, bagaimana dia berjuang belajar sendiri ke Mekah, ke Pulau Jawa, merantau di umur 16 tahun untuk menunjukkan ke orang tuanya bahwa dia bukan anak nakal yang cuma main-main doang, dia bisa loh jadi alim ulama yang seperti kebanggaan orang tuanya. Nah, kenapa kita rubah berceritanya seperti ini, ya kan? Karena memang kita pengen orang ya menonton apa yang mereka tahu dulu gitu. Kalau kan orang taunya Buya Hamka ulama pejuang gitu kan. Nah, kalau ini kan cerita tentang Buya Hamka kecil kan banyak orang yang nggak tahu. Nah, itu setelah mereka tahu, oh ulamanya kayak gini, kenapa dia bisa kayak gini? Nah, baru kita liatin gitu. Prequelnya lah, prequel. Kapan beliau Buya bertemu dengan di season berapa beliau bertemu dengan Umi Raham? Pertama pertemuannya, itu menarik banget tuh. Pertama bertemu dengan Umi Raham itu di volume ketiga. Oh, gitu. Kalau yang volume itu bocoran nih, ta'aruf atau memang kayak Habibie gitu, lihat-lihatan apa gimana? Ya, nanti aja lihat ya. Lihat. Nah, ini justru yang ditunggu-tunggu tuh itu kan sisi romantisnya ya. Oke, berarti season ketiga nih teman-teman ya. Jangan sampai putus. Yang kedua juga menarik sih. Iya, pasti. Menarik banget. Kan harus 1-2 dulu baru dapat 3-nya. Iya, gitu. jadi setelah puas dengan Buya Hamka yang kita kenal dan peristiwa-peristiwa yang kalau kita lihat di Google, nah kita baru melihat bagaimana orang tuanya Buya Hamka dan Buya Hamka kecil nih biar dia jadi orang seperti ini seperti apa gitu. Nah, ini bakal jadi film keluarga yang paling ditunggu. Ya, tunggu banget pasti. Nah, dari Mas Fajar sendiri secara personal nih, secara pribadi, setelah menggarap film Buya Hamka yang beliau karismatik, ulama besar gitu ya. Secara pribadi apa yang sih yang dilihat dari beliau, dari seorang Buya Hamka, dan apa yang amat sangat terkesan dan ingin betul-betul didalami oleh Mas Fajar? Dan ini boleh juga disampaikan kepada sahabat Al-Azhar, khususnya anak-anak kita nih yang ya kalau TK mungkin tidak terlalu paham ya, SD, SMP, SMA dan juga mahasiswa dan seluruh jamaah Al-Azhar. Apa sih yang bisa diambil dari sisi Mas Fajar? Oh, banyak banget. Jadi Buya Hamka ini sosok yang inspiratif buat saya. Jadi di umur beliau masih muda, Buya itu berani pergi ke Mekah. Dimana dulu nggak kayak sekarang, kalau kita ke Mekah cuma 9 jam naik pesawat nyampe. Nah, dulu kan harus naik kapal berbulan-bulan. Dia berani jalan sendiri demi menuntut ilmu untuk menunjukkan ke orang tuanya gitu ya. Jadi memang kita anak-anak muda itu harus berani kalau kita mau belajar itu harus sungguh-sungguh kayak begitu. Terus kedua, beliau itu orang yang pandai melihat kemajuan zaman dan memanfaatkannya. Nah, jadi di era zaman dulu kan kita bikin konten itu lewat tulisan. Iya. Ya, kalau sekarang kan lewat video-video, ya kan, lewat film pendek lah, lewat YouTube lah, lewat Instagram lah gitu ya. Beliau sudah menuangkan pemikiran-pemikirannya ya kan lewat tulisan-tulisan yang bisa kita lihat sampai sekarang itu adalah kayak novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu kan dari tulisan-tulisan beliau waktu pulang dari haji, dia tulis di koran-koran, akhirnya dijadiin buku gitu ya. Terus banyaklah karyanya. Nah, kedua yang berikutnya ya, mungkin udah beberapa bagian gitu ya tadi saya sampaikan. Yang berikutnya adalah beliau itu belajar ilmu agama itu bacanya dari mana-mana gitu. Berbagai sumber gitu. Sampai akhirnya kalau kita lihat gitu ya, yang luar biasa dari beliau tuh manusia yang akhlaknya tuh luar biasa gitu, pemaaf gitu ya. Ada satu tulisan beliau yang selalu saya kalau kemana-mana ngomong selalu ulang-ulang bahwa ini keren banget, ini bangga banget saya sebagai umat Islam gitu ya. Beliau menuliskan di Akhlaqul Karimah bahwa setiap seseorang yang beriman itu akan mencintai seluruh makhluk ciptaan Allah. Bahkan orang yang berbeda agama sekalipun, karena itu kan makhluk ciptaan Allah. Betul. Nah, kalau akhlak manusia di dunia ini seperti itu, indah sekali. Tidak ada perang, tidak ada teroris gitu kan. Kenapa? Ya
tugas kita tuh beribadah dan berbuat baik terhadap sesamanya itu bisa dijalankan gitu. Kalau kita punya prinsip seperti itu gitu ya. Karena bagaimanapun orang yang berbeda agama itu kan juga makhluk ciptaan Tuhan kita betul, juga. betul. Kita jaga gitu. Kalau perlu kita tunjukkan kebaikan hingga akhirnya mereka dapat hidayah gitu. Itu yang luar biasa yang saya rasakan setelah membuat film Buya Hamka itu tuh pengen hidup lebih baik lagi, pengen hidup berguna bagi banyak orang gitu. Nah, semoga nih ya film yang dibuat tentang Buya Hamka ini bisa menginspirasi banyak orang gitu. Mungkin kalau udah nonton semua, oh mudanya begini menuntut ilmu, tuanya, karena kan hidup ini selalu ada ujian. Ya, bahkan kita anak-anak pun ujian ngeliat bapak kita marah-marah gitu kan. Nanti pas kita udah jadi orang tua, anak kita ada masalah gitu kan. Terus nggak akan ada henti-hentinya, ada habisnya sampai baru kita berhenti, selesailah, nyenyaklah kita tidurnya ya kan. Sebagai seorang sineas, Mas Fajar, tontonan seperti apa sih yang layak kita tonton selain ya salah satunya Buya Hamka? Mungkin ada pesan-pesan juga kepada sahabat Al-Azhar agar kita tuh kalau nonton film yang menginspirasi dong gitu. Apa ini pesannya nih? Kalau pesan saya ya, jadi film itu punya dampak yang besar ke penontonnya. Ya, jangan kau kotori pikiran-pikiranmu dengan pikiran-pikiran yang mungkin secara budaya, secara efek ke kitanya juga tanpa sadar ya. Tanpa sadar ya. Jadi kita harus lihat dulu kalau kita mau nonton film, oh ini ceritanya tentang ini ya, gitu ya. Kayaknya lihat reviewnya dulu, dampaknya baca ini seperti apa gitu. Jadi mulailah kalau saya selalu gitu ya, mulai menonton sesuatu yang kalau bisa tuh kita menambah ilmu, ya, dan ilmunya bisa kita gunakan dan membuat hidup kita tuh menjadi lebih nyaman gitu. Kalau mau saya gitu. Jadi carilah film-film dimanapun filmnya gitu, mau nonton film Iran, mau nonton film mana, carilah film-film yang memang berdampak positif untuk kita, ya. Minimal film itu bisa menghibur kita lah, ya kan, membuat kita tertawa, membuat kita senang gitu ya. Jangan sampai membuat kita tuh jadi terpuruk gitu ya. Akhirnya pulangnya jadi penakut, jadi paranoidan gitu ya. Jangan yang seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya itu sih maksudnya, dan kayaknya semoga muncul nih dari Al-Azhar nih filmmaker yang berkualitas dunia, berakhlak mulia gitu kan. Itu yang saya harapkan. Jadi dengan hadirnya film Buya Hamka ini semoga akan muncul Buya Hamka lainnya, orang-orang yang bisa memanfaatkan kemajuan zaman untuk hal-hal yang positif gitu. Dan akhirnya muncullah filmmaker dunia berakhlak mulia gitu. Tadi Mas Fajar menyebutkan bahwa insya Allah mendoakan ada muncul dari Al-Azhar. Nah, Mas Fajar sendiri melihat kedekatan Al-Azhar, Buya Hamka Al-Azhar nanti di sesi mana nih kira-kira ada itu tuh? Jadi Al-Azhar itu memang kalau kita ngomongin Buya Hamka nempel banget, bahkan karyanya beliau tafsir Al-Azhar gitu ya. Nah, itu tuh yang ada Al-Azhar gitu. Terus rumah beliau itu dulu dengan masjid ini, Masjid Al-Azhar yang di sini, di belakangnya rumah beliau gitu, udah. Terus salah satu Al-Azhar, pendiri Masjid Al-Azhar ini juga beliau. Imam besarnya beliau. Nah, di volume kedua ini itu lebih banyak ngomongin Al-Azhar juga ada sih, karena ada proses waktu saat beliau menulis Al-Azhar ada di situ. Terus beliau baru pertama kali meresmikan Masjid Al-Azhar, ada dia main di sini gitu. Dan kebiasaan beliau sholat subuh akhirnya kakinya kecengklak gitu kan. Betul. Gitu. Ada syutingnya pernah di sini ya? Ada syuting di Masjid Al-Azhar. Oh gitu. Iya. Ya, kita nonton yang kedua dan yang ketiga ya. Yang kedua yang ketiga. Mas Fajar, terakhir saya minta tolong Mas Fajar, ini kan audiens kita selain jamaah Al-Azhar, masyarakat umum juga anak-anak kita nih dari SD, SMP, SMA. Nah, apa pesan Mas Fajar untuk khususnya anak-anak kita, mahasiswa kita agar
menjadikan sesuatu itu mulai dirintis dari awal, fokus. Nah, silahkan Mas Fajar. Ya, jadi buat sahabat-sahabat saya, adik saya di Al-Azhar ataupun dimanapun yang menonton video kita ini, saya berharap jadilah seseorang yang jujur, berakhlak mulia, ya. Dan ketika ingin menggapai sebuah cita-cita itu fokus dan sungguh-sungguh. Kan ada pepatah Muslim, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang berhasil. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu, nggak usah takut. Oh, takut nggak sukses, takut nggak ini ya. Kok aku beda nih? Oh, beda ya, orang lain pengennya kesini kok kayaknya yang menarik tuh kayak ini. Nggak usah takut. Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang berhasil. Jadi kita nggak tahu ke depan itu seperti apa, takdir Allah kasih kita apa, tapi sungguh-sungguh gitu. Dan harus bisa seperti Buya Hamka gitu ya, memanfaatkan kemajuan zaman untuk hal-hal yang baik, yang positif gitu, yang membanggakan dirinya dan keluarganya serta banyak orang gitu ya. Membanggakan Al-Azhar tentunya. Oh, ini alumni Al-Azhar. Oh, bisa seperti itu kan keren ya. Keren gitu ya. Kalau kita dikenal dengan kebaikan kan itu lebih keren kan. Jangan sampai kita kayak Firaun gitu, terkenal seluruh dunia gitu tapi karena keburukannya gitu. Nggak ada keren-kerennya gitu ya. Gitu sih kurang lebih gitu. Oke. Mas Fajar, sukses untuk film Buya Hamka. Sesi 1 ya, amin. Sesi 1 sukses luar biasa, dan kita tunggu penayangan sesi 2, sesi 3-nya. Ya, nah, agar lebih berbondong-bondong lagi ke bioskop, ada pesan terakhir seluruh sahabat Al-Azhar, ayo jangan lupa nonton Buya Hamka kedua dan ketiga. Silakan. Buat seluruh seluruh alumni, masyarakat, murid-murid Al-Azhar ataupun siapapun yang menonton video ini, jangan lupa nonton film Buya Hamka. Ada 3 bagian yang sekarang sedang tayang, itu volume 1 di bioskop ya. Nanti beberapa bulan kemudian akan hadir yang kedua. Insya Allah yang kedua dan yang ketiga ini juga sama, nggak kalah menariknya. Semoga bisa mengikuti trilogi film Buya Hamka ini bersama keluarga, bersama teman-teman, dan semoga filmnya bisa menginspirasi kalian semua, insya Allah. Amin. Insya Allah, dan pastinya Buya Hamka apalagi divisualkan dengan film, pasti akan menjadi inspirasi dan edukasi untuk kita semua ya, sahabat Al-Azhar. Mas Fajar, terima kasih telah hadir di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Terima kasih telah membersamai kita. Sekali lagi kami doakan Mas Fajar Bustami beserta keluarga sehat terus, amin, ya Allah. Berkah terus, amin, ya Allah. Dan karya-karyanya mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Tidak hanya di Buya Hamka, mungkin nanti akan ada film-film lain, amin, yang akan membuat kita terinspirasi dan mengedukasi untuk kita semua. Terima kasih Mas Fajar waktunya. Terima kasih. Saya senang banget diundang ke sini. Alhamdulillah. Nanti pas mau yang kedua kita woro-woro lagi. Boleh. Mungkin nanti bisa dengan pemain-pemainnya, insya Allah. Ayo, sip kalau gitu ya. Kita tunggu. Oke, sahabat Al-Azhar, selesai sudah podcast kita kali ini. Mudah-mudahan podcast ini pastinya akan menjadi edukasi dan inspirasi untuk kita semua, khususnya karena kita membahas tentang beliau. Beliau adalah Buya Hamka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.